Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi ini kita akan belajar PPKN dengan materi nilai-nilai Pancasila. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks ini, peserta didik diharapkan dapat mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan benar. 2. Dengan menjawab pertanyaan, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Materi kita yaitu A. Melindungi hewan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. D. Ayo membaca. Ada teks bacaan yang berjudul Kena Jerat Pemburu Gajah Sumatera Ditemukan Terluka. Di teks judul di atas, silahkan anak-anak menyimak akan Bu Guru baca. Silahkan disimak dengan seksama dan pahami maknanya. Kena jerat pemburu gajah Sumatera ditemukan terluka. Seekor gajah Sumatera, Ilex maximus sumatranus, ditemukan dengan kondisi terluka di hutan tanaman industri HTT milik PT RAPP Riau Andalan Pulp and Paper di Sungai Mandau, Kabupaten Siak Riau. Gajah yang terluka itu terpisah dari kelompoknya. Ucap Humas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BPK SDA Riau, Dian Indriati, kepada Okezon Senin 27 Agustus 2018. Penemuan satwa yang dilindungi ini bermula saat tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan BPK SDA Riau mendapat informasi dari pihak perusahaan pulp dan kertas kalau ada seekor gajah tergeletak sekitar 300 meter dari jalan. Petugas pun langsung mendatangi lokasi dan menemukan gajah tersebut. Saat diamati, ternyata gajah tersebut sudah sulit berjalan karena mengalami luka pada bagian kaki akibat terkena jerat pemburu. Keadaan gajah yang terluka itu terlihat mengkhawatirkan. Para petugas segera melakukan pemeriksaan dan pembiusan. Tim gabungan yang juga membawa dokter hewan dan pawang langsung melakukan tindakan medis terhadap gajah itu. Tim medis kemudian memberikan infus, pelepasan jerat, pengobatan luka, pemberian obat anti peradangan, antibiotik, sekaligus pemberian vitamin serta obat cacing imbuhnya. Setelah itu, tim menunggu hingga gajah yang berusia 4 tahun ini sadar. Setelah hewan bergading sadar, tim bergerak menjauh. Hewan tersebut diharapkan bisa bertemu lagi dengan kelompoknya yang berjumlah sekitar 15 ekor. Pasca pengobatan, tim tetap melakukan pemantauan terhadap gajah Sumatera tersebut, pungkasnya. Gajah tersebut salah satu hewan dilindungi yang menjadi korban jerat pemburu. Para pemburu sengaja memasang jerat yang bertujuan untuk melukai organ gerak hewan-hewan yang dilindungi. Organ gerak hewan merupakan salah satu bagian tubuh hewan yang sangat penting.
Jika organ gerak terluka, maka hewan akan sulit bergerak dan menyelamatkan diri dari pemburu. Dengan begitu, para pemburu dengan mudah melumpuhkan hewan dan menangkapnya. Jerat pemburu sangat mengancam kelestarian hewan yang dilindungi. Oleh karena itu, petugas berusaha untuk menemukan jerat pemburu yang ada di hutan. Dengan usaha yang dilakukan, diharapkan dapat menyelamatkan dan melindungi kelestarian hewan di hutan tersebut. Sumber www.news.okezone.com dengan sedikit penambahan. Nah, anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara di Indonesia. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila telah melekat kuat pada kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Nah, berkaitan dengan peristiwa gajah yang ditemukan terluka tadi, ada nilai-nilai Pancasila, berikut pengalamannya. Ya, jadi di nilai-nilai Pancasila dan pengalamannya di sila pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan pencipta alam semesta. B. Bangsa Indonesia bebas menganut agama yang diakui pemerintah dan beribadah serta menjalankan agama yang diyakini. C. Menghormati kemerdekaan beragama. D. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. E. Tidak berperilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Wujud pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sebagai berikut. A. Menjalankan tuntunan agama yang telah dianut. B. Menghormati perayaan hari besar agama lain. C. Tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama. D. Menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. E. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. F. Tidak melakukan perbuatan yang merusak suasana kerukunan antar pemeluk agama di masyarakat. G. Bersatu dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis. Dua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila yang kedua. Wujud pengamalan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila sebagai berikut. A. Bersikap adil kepada sesama manusia. B. Memiliki sikap tenggang rasa dan tepo seliro. C. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. E. Berani membela kebenaran dan keadilan. F. Saling menghormati dan menghargai. G. Tidak memburu hewan dan tumbuhan langka. H. Tidak melukai hewan. Nah, ini kaitannya dengan gajah tadi, gajah Sumatera yang terkena jerat oleh pemburu hewan. Nah, ini diharapkan kita tidak memburu hewan dan tumbuhan langka.
tidak melukai hewan. Nah, ini berarti terkait dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Yang I, tidak merusak tumbuhan. C, menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Berikutnya, 3, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila sebagai berikut. A, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. B, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. C, mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara. D, rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Wujud pengamalan nilai sila ketiga Pancasila. A, mengaku semua suku bangsa, termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa. B, menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. C, bangga sebagai bangsa Indonesia. D, menghargai kebudayaan daerah lain. E, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. F, menghargai bahasa daerah lain. 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan, diantaranya A, melaksanakan musyawarah dan demokrasi untuk mengambil keputusan bersama. B, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. C, bijaksana dalam menyelesaikan semua masalah. Wujud pengamalan nilai sila keempat Pancasila. A, mengambil keputusan dalam keluarga melalui musyawarah. B, menghargai pendapat orang lain. C, tidak memaksakan kehendak. D, menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. E, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan hasil keputusan. 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai-nilai keadilan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Jadi, tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Wujud pengamalan nilai sila kelima Pancasila. A, bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan. B, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. C, rajin bersekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh. D, gemar menabung dan menghemat uang. E, menggalang kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. F, meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selamat belajar, anak-anak. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.